Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, orang-orang tua kami, hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini diterima di sisi Allah. Awal dari Ijtima Kabupaten tahun ini diawali oleh kota. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dalam Hayatus Sahabat itu dijelaskan, berkomentar dalam satu ayat yang semua kita hafal. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama membaca bahkan mendengarkan bagaimana bobroknya umat pada zaman jahiliyah, bagaimana rusaknya umat pada zaman jahiliyah. Gambarannya begitu rusak, begitu buruk, begitu tidak berakhlak, jauh daripada adab, betul-betul rusak. Dan keadaan yang rusak seperti itu, tuan-tuan yang mulia, diutusnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh, tidak lama, bukan dalam hitungan ratusan tahun, masa rusak itu dengan turunnya ayat kuntum khairal ummah. Kalian adalah umat yang terbaik, kalian adalah umat yang teristimewa, kalianlah sebaik-baik umat, begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan umat yang kita dengar begitu rusaknya, begitu buruknya, tidak beradab, jauh daripada akhlak yang mulia, tiba-tiba ini ayat ini turun hadirin mulia, mengatakan kalian ini umat yang terbaik, kalian ini umat yang termulia, kalian ini umat yang teristimewa. Maka hadirin yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkomentar, man sarrahu an yakuna min tilkumul ayah falyu'addi syartallah minha. Siapa yang ingin agar menjadi khairul ummah, terpilih menjadi umat terbaik, umat teristimewa, umat khairul ummah, itu harus menjalankan syarat yang ada dalam ayat ini. Syaratnya apa? Dakwah. Syaratnya apa? Mengajak kepada kebaikan. Syaratnya apa? Jumpa kepada umat. Syaratnya tidak sibuk dengan diri sendiri dalam ibadah, tapi juga berpikir kepada umat yang lain. Syaratnya, kalau kata Pak Kiai Halim, ukhrijat linnas, tampil, kata beliau. Tampil kepada manusia, bukan diam, bukan sembunyi, bukan sibuk dengan zikir sendiri, Quran sendiri. Tidak begitu Nabi SAW membentuk sehingga turun ayat kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Tidak dibentuk oleh Nabi SAW yang waktu awal-awal mulanya beliau menerima wahyu pertama itu adalah uzlah, sendiri.
berdiam diri, sibuk dengan ibadah sendiri. Secara zahir hadirin yang mulia baik sekali, ya, sangat baik. Ini orang luar biasa, zikirnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa. Dia tidak pernah bermaksiat, dia tidak pernah lihat orang berpakaian, wanita berpakaian. Kan begitu pujian-pujian. Tapi ternyata Nabi tidak disibukkan dalam urusan itu oleh Allah untuk mengangkat umat ini menjadi khairul ummah. Nabi SAW tidak keluar dari gua itu. Atau tanggalkan istirahatmu, tanggalkan selimutmu, lepas dulu, singkirkan semua yang berbau rehat. Kum fa'anzir. Sekarang buat dakwah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata umat ini istimewa karena dakwah itu. Umat itu istimewa, mulia karena dia mau keluar, karena dia mau ukhrija, karena dia mau berjumpa, tidak diam di tempat, tidak jumud bil maqam, tidak sibuk dengan ibadahnya sendiri. Maaf, tidak sibuk dengan pesantrennya sendiri. Tidak. Tapi hati yang mulia, yang dipikirkan adalah umat. Sebagaimana hal itu yang membuat Nabi tidak bisa tidur karena berpikiran. Itu pikir orang lain, pikir umat. Maka ukhrijat linnas, jumpa manusia, keluar untuk manusia, keluar untuk jumpa manusia dalam rangka dakwah, dalam rangka mengajak kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Hal yang mulia ini yang menyebabkan umat ini diangkat derajatnya menjadi khairul ummah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang mulia, maka betul apa yang menjadi munajatnya salah satu Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummah hiya khairul ummah. Ya Allah, aku melihat kitab yang engkau turunkan, jelaskan kitab yang kau turunkan kepada aku ini, ada satu penjelasan tentang khairul ummah, sebaik-baik umat. Ini sangat menarik. Dan begitu inginnya memohon, meminta munajat agar dia menjadi ij'alhum ummati. Dia ini yang kau sebut menjadi khairul ummah ini, hiya khairul ummah ini, ij'alhum ummati, jadikan dia sebagai umatmu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, tilka ummatu Ahmad. Sudah disediakan. Nabinya bernama Ahmad, lebih dikenal bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Musa itu menjelaskan tentang kenapa dia menjadi khairul ummah. Penjelasan dalam munajatnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setelah itu baru beliau katakan, Allahumma ja'al hum ummati. Mereka itu mengajak kepada kebaikan. Artinya kesibukannya bukan untuk ibadah sendiri. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi nilai plusnya, nilai umat itu menjadi khairul ummah itu karena apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Dan mengajak kepada kebaikan yang mulia dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana cara mengajak. Bagaimana cara mengajak yang disebut tertib, yang disebut dengan uslub, usul. Cara mengajaknya seperti apa? Apakah dengan telepon? Apakah dengan surat? Apakah dengan bagaimana? Caranya itu hadirin yang mulia Allah ceritakan. Wahyu datang kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril sebagai perantaranya, membawa cerita, membawa kisah kehidupan orang-orang terdahulu yang sering kita dengar. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Nadhirun mubin.
kitab yang diturunkan dengan ayat yang begitu rapi tersusun, kemudian diperjelas dengan setiap ayatnya dirinci, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirinci ayat berikutnya menjelaskan Allah ta'budu illallah innaka minal mubin. Ada dua perkara. Pertama adalah ibadah, la ta'budu illallah. Dua ibadah. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah nadir. Siapa nadir? Da'i. Apa yang diceritakan? Dakwahnya. Innani lakum minhu nadirun. Sesungguhnya aku ini adalah dakwah. Bagi kalian adalah mengajak kepada kebaikan, memperingatkan kepada kalian tentang perkara apa? Tentang perkara dahsyat, perkara agama, perkara penyelamat, perkara yang menentukan hidup manusia bahagia dan derita, perkara yang menentukan surga dan neraka, perkara yang menentukan kehidupan manusia. Yang satu adalah fariqun fil jannati, yang satu adalah wa fariqun fil sa'ir. Satu di surga, satu di neraka. Satu bagian dalam kekal dalam kebahagiaan, satu bagian kekal dalam penderitaan. Ini semua yang menentukan apa? Yang menentukan adalah agama. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup di dalam kehidupan, di dalam menjalankan perintah Allah atau jauh daripada perintah Allah. Maka kekhususan bagi umat akhir zaman ini, hadirin yang mulia, berbeda. Tidak sama dengan kaum-kaum terdahulu dalam satu hal ini, ataupun dalam sisi ibadahnya, hadirin yang mulia, sama. Maksudnya adalah ibadah kepada Allah dengan cara dan contoh praktek setiap yang nabi yang Allah utus pada zaman itu. Setiap nabi yang membawa syariat pada zaman itu, ada yang dihapus syariat itu dengan kedatangan nabi baru, ada yang ditetapkan. Ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Akan tetapi hadirin mulia, ini berlaku untuk ibadah saja. Tapi kalau untuk dakwah, hadirin yang mulia, untuk umat ini hadirin, berlaku semua uslub dakwah Nabi dengan sempurnanya junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, hadirin mulia, itu semua adalah menjadi usul dakwahnya umat ini. Maka umat ini menjadi umat yang istimewa bukan karena ibadahnya tadi, hadirin, bukan karena ubudiyat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ta'budu illallah, bukan karena itu saja, hadirin, tapi ada nilai utama di sini. Itu manakala ibadah ini, hadirin mulia, ditularkan kepada yang lain, manakala ibadah ini dibawa kepada umat. Saat ini yang beribadah di masjid berapa orang? Dan berapa orang di saat yang sama berada jauh daripada ibadah, lalai, majlis maksiat, majlis dosa, dan seterusnya. Dan siapakah yang mau berpikir akan hal itu? Jarang, sedikit orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendak berpikir untuk perkara itu, mencoba untuk mewariskan satu sunnah besar dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada umumnya hanya sunnah yang terlihat saja, yang terpikir oleh kita. Tapi ada satu sunnah besar yang ditinggalkan oleh umat sepanjang zaman. Sunnah ini, hadirin yang mulia, yang menjaga umat ini menjadi umat yang terbaik. Maka karena ini adalah perkara besar, perkara mahal, hadirin, orang-orang pilihan Allah pilih. Dan kita ini, hadirin mulia, tidak layak sejujurnya, hadirin. Sejujurnya kita tidak layak, apalagi yang berbicara. Tidak layak, hadirin mulia, sebab Allah Subhanahu wa taala mengembangkan perkara besar ini, perkara dakwah, perkara yang mengangkat derajat umat menjadi khairul ummah ini, hadirin mulia, kepada orang-orang bersih, hadirin. Nabi-nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih hatinya, bersih akhlaknya, bersih semuanya. Terpelihara keturunannya, terpelihara juga martabatnya, terpelihara semuanya. Zahirnya terpelihara, batinnya terpelihara. Diberikan
berikanlah kerja ini untuk orang-orang seperti itu, orang-orang mulia seperti itu. Lalu kita ini siapa? Ya kan? Kita ini siapa? Dulu kita siapa, sekarang kita siapa, dan besok kita bagaimana? Jadi siapa? Kita tidak tahu. Saat ini hadirin yang mulia, kita belajar untuk syukuri perkara ini. Syukuri dengan betul-betul kesyukuran. Memohon, meminta agar Allah istiqomahkan kita, kekalkan kita dalam kerja besar ini, kerja mulia, kerja yang mengangkat umat ini menjadi umat yang istimewa. Walaupun kita belum sungguh-sungguh, tuan-tuan yang mulia, dan sejujurnya kita ini belum sungguh-sungguh betul, belum sungguh-sungguh, belum totalitas, belum benar-benar kerja, belum hadir. Kita ini masih main-main hadirin yang mulia di dalam kerja mulia ini. Kita ini masih mencampur adukan hal yang baik, hal yang buruk. Yang tahu kita ini siapa? Diri kita dan Allah yang tahu kita ini. Zahirnya saat ini hadirin yang mulia Allah nampakkan kebaikan-kebaikan kita saja pada orang lain. Dan ini cara Allah muliakan hadirin mulia. Ini cara Allah muliakan. Maka untuk itu hadirin mulia kita muhasabah. Maka sering kita katakan berbeda majlis pengajian dengan majlis seperti ini. Majlis pengajian hadirin mulia bukan merendahkan, bukan. Majlis menuntut ilmu, majlis yang di dalamnya kebaikan-kebaikan yang bercurah-curah, majlis yang tidak diragukan akan keutamaan yang setiap langkah orang-orang datang ke majlis seperti itu akan melangkah dalam naungan para malaikat. Semua makhluk mendoakan kebaikan untuknya, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Malaikat-malaikat akan rela menghamparkan sayapnya untuk orang-orang yang berjalan kepada majlis ilmu, majlis pengajian, menyerap, mendengar, menyimak dengan baik pengajian-pengajian yang disampaikan. Ulama pun menyampaikan, menjelaskan ayat Al-Quran, hadis, nasihat-nasihat. Majlis selesai yang mulia bersama dengan di situ ankumu maghfurun lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Dosa-dosa diampuni, keburukan diganti dengan kebaikan. Tidak diragukan hati yang mulia keutamaan majlis pengajian yang dibuat di mana-mana. Hadirin yang mulia, lalu majlis ini seperti apa? Di mana letak bedanya? Kita belajar untuk membedakannya hadirin yang mulia dalam sunnah Nabi, yaitu sunnah zikir. Setiap yang datang hadirin yang mulia bukan hanya sekedar mendengar pengajian, nasihat agama, ayat Al-Quran, dan menyerap ilmu itu untuk dirinya. Bukan sekedar itu hadirin yang mulia, tapi sesungguhnya datang untuk berpikir agar bagaimana supaya wujud perubahan dalam setiap kali kita hadir dalam majlis bayan, majlis tashkil, supaya setiap kita yang hadir, yang dulu hadir yang mulia, membawa fikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah majlis ini bubar, majlis ini selesai yang mulia, majlis seperti ini akan tercipta di rumah-rumah kita masing-masing dan di seluruh tempat, sehingga berubah majlis lalai yang ada di luar itu berubah menjadi majlis zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setiap fikir kita yang hadir ini. Kita belajar untuk mewujudkan fikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, sehingga dia berbeda. Dan jelas nanti perbedaannya di ujung majlis ini. Apa ada di sana yang mulia? Sumpah kita tahu tashkil yang ada di sana. Itulah yang membuat majlis itu berbeda. Itulah majlis yang dibuat oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap majlisnya ada tashkil. Dalam bentuk apa saja hadirin mulia? Tashkil dalam perjuangan, tashkil dalam menjamu tamu, tashkil, ada tashkil hadirin. Maka begitu pula kita nanti ini hadirin mulia,
Kita tentunya yang hadir ini sudah menyediakan diri kita antara dua saja, mentashkil atau ditashkil. Kita ikhtiar berbicara dengan teman-teman sebelah kita pun juga dua itu. Kita belajar saling tashkil, mentashkil atau ditashkil. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena kerja ini kerja besar hari ini, kerja ini kerja yang akan membawa kepada perubahan, kerja ini kerja yang mengangkat derajat pekerjanya, kerja yang Masya Allah Maulana Ilyas rahimahullah meletakkan atas 20 usul dakwah ini kerja. Kerja ini berasaskan usul-usul dakwah. Kerja ini akan membawa kepada perubahan. Kalau tidak berubah orang di dalam kerja ini yang mulia, berarti ada masalah di dalam asasnya. Ada masalah di dalam asas itu. Usul-usul dakwah itulah asas. Sehingga man arada al-usul fa alaihi bil usul. Ingin sampai kepada perubahan yang diinginkan dalam kerja ini, maka berjalan kau di atas usul. Maka manhaj dari kerja ini yang mulia diletakkan, dibuatnya. Syekh Ilyas rahimahullah telah membuat usul dakwah dan meletakkan daripada dakwah ala minhajin nubuwah dan asas tersebut yang mulia. Perbanyak perkara dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, khidmah. Kurangi makan, minum, tidur, istirahat, bicara sia-sia, keluar daripada bid'ah hasanah, bid'ah kebaikan, dan itu ada di masjid. Jaga ketaatan kepada pimpinan, amir selama ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Jaga kehormatan masjid. Jaga amal ijtimai daripada amal infiradi. Jaga sabar, tahan uji. Tinggalkan mengharap, meminta kepada selain Allah. Tinggalkan memakai barang orang lain tanpa izin. Tinggalkan boros, mubazir. Jangan sentuh politik praktis dalam kerja ini. Tinggalkan khilafiyah, perbedaan pendapat, karena dia bukan hukum qat'i. Jangan bicara aib masyarakat. Kemudian dana bi amwalikum anfusikum yang kalian gunakan dalam kerja ini tidak menyentuh dana status sosial dan sebagainya. Maulana Ilyas rahimahullah itu meletakkan dakwah kerja ini atas usul-usul tadi. Maka mustahil kalau dakwah ini tidak akan membawa kepada islahiyat. Pasti dan pasti akan membawa kepada islah, akan membawa kepada perbaikan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, takwa kepada Allah, ucapkan ucapan sadida. Dalam fadilah amal itu dijelaskan apa itu sadida, ucapan yang baik, ucapan yang utama itu kan qaul la ilaha illallah, ucapan iman. Dan ulama kita bagi tahu namanya berucap itu ada lawan, berbicara. Itu maknanya apa? Jumpa umat. Maknanya apa? Ukhrijat linnas. Maknanya kita harus datang kepada orang. Ucapkan la ilaha illallah. Bicarakan iman, bicarakan yakin, dakwah, ajak mereka kepada la ilaha illallah. Itu makna bahwasanya dakwah atas la ilaha illallah, qulu qawlan sadida, itu ada lawan bicara kita. Bukan dengan kita berucapkan sendiri-sendiri, bukan. Jadi, tapi melainkan kita jumpa kepada orang, jumpa kepada umat, akan wujud islahiyah. Itu kapan hadirin? Setelah kita datangi umat, setelah kita jumpa kepada umat, setelah kita praktekkan ayat tersebut,
setelahnya ada lawan bicara kita, ada orang yang kita jumpai, tidak sibuk, maaf, zikir sendiri dan tidak berpeduli kepada keadaan di sekitar, tidak akan terjadi islahiyat. Allah tidak akan berubah sekitar, tidak akan berubah kiri, tidak akan berubah kanan, tidak akan berubah di depan, tidak akan berubah belakang, manakala kita sibuk dengan diri kita sendiri. Jadi kita dengar sebuah kisah ketika Allah perintahkan Jibril, engkau hancurkan itu satu kampung, karena fasaku fil, mereka berbuat fasik, berbuat maksiat, berbuat dosa. Kemudian setelah ia jalankan itu perintah, kemudian kembali tanpa melakukan apa-apa. Bagaimana aku akan hancurkan itu tempat, wahai Allah, sedangkan di situ ada hambamu yang sibuk berzikir, yang sibuk beribadah, yang kononnya memang tidak pernah bermaksiat. Kemudian diperintahkan kepadanya, mulai dari dia itu sendiri. Maka hadirin yang mulia, ini maknanya bahwasanya peduli kepada orang lain itu perkara besar, kemuliaan yang tinggi, bahkan menjadi hal tolak ukur sebuah iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan sempurna beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan sempurna akan iman-iman tersebut sebelum kalian cintai saudara kalian sebagaimana kalian cintai diri kalian. Jadi kalau kita sibuk dengan ibadah kita sendiri, hadirin mulia, tanpa mempedulikan umat yang ada di luar, hadirin, walaupun saat ini memang kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, apa kita dibandingkan orang-orang yang pernah mengambil kerja dan Allah telah ridho kepada mereka, tidak jauh kepada Nabi, Anbiya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat menyatakan akan ridhonya kepada mereka, ridhonya kepada kumpulan tersebut, ridhonya kepada masa kehidupan sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik generasi itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu ikhlas, terima, nerimo, ridho, rela akan ketetapan Allah yang Allah tetapkan, baik itu hal yang menyakitkan atau hal yang menyenangkan. Ridho betul, tidak menggerutu. Kenapa nasibku seperti ini ya? Itu gerutu, rela, betul-betul ridho. Makanya dalam penjelasan dari ulama kita, bahwasanya kalau kita ingin Allah itu ridho kepada kita, ridho dulu kepada ketetapannya yang sudah ditetapkan untuk kita. Kita ini ditetapkan seperti apa, bagaimana kehidupan kita, miskin, kaya, sakit, sehat, keadaan yang menimpa kita pada saat ini. Muhasabah sudah diri kita dan ridho atas ketetapan ini, bukan menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan keadaan apa-apa, tidak ada yang mulia, tapi kita ridho muhasabah diri kita. Ini adalah merupakan ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Kalau kita ingin Allah radhiyallahu anhum, ingin radhiyallahu anhum itu waradu'an, kita dituntut untuk ridho dulu, untuk rela dulu, untuk nerima dulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwasanya ini umat, hadirin, ini umat ini mulia bukan karena ia sibuk dengan dirinya sendiri, tapi umat ini mau keluar, dia mau berjumpa, dia mau peduli kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Sebab hadirin yang mulia, terjadi kembali kepada dakwah tadi, terjadi islahiyat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Islahiyat yuslih lakum a'malakum ini sudah pasti hadirin. Sekarang tinggal kita sekarang ini, makanya masyaikh kita meletakkan tata tertib, ingin dapatkan islahiyat ini, ingin dapatkan islahiyat sampai kepada wusul
man aradal husul, sampai kepada islahiyat yang dikehendaki dengan kerja ini, hadirin yang mulia, maka kita berjalan di atas tertib. Masyarakat kita telah buatkan tertib-tertib. Asasnya tadi adalah 20 usul dakwah. Maka 20 usul dakwah ini kita kembali muzakarahkan terus menerus, ingat lagi dan lagi. Bila tidak ada perubahan-perubahan seperti sekarang ini, misalkan kita rasakan kok begini-begini saja ya, tidak ada perubahan, hal yang mulia, kita muhasabah. Apa tertib yang belum saya jalankan? Saya sudah 4 bulan berkali-kali kok tidak ada perubahan. Baik itu hubungan dengan Allah atau hubungan sesama manusia, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan sepertinya. Maka dia melihat tidak menyalahkan siapa-siapa kembali. Kita belajar untuk menyalahkan diri kita, kita yang salah, saya yang salah, apa masalah saya? Gitu. Jadi kita belajar untuk perkara itu, hadirin mulia. Maka dibuatnya pertemuan-pertemuan seperti ini, bukan pengajian, bukan. Jangan dikira akan ada ijtima besar, nanti akan didatangkan tuan guru, didatangkan ulama, didatangkan doktor, gelarnya ini, bukan. Dan itu tidak ada asas kita dalam kerja seperti ini. Siapapun yang berdiri, siapapun yang diputus dalam musyawarah, kemudian menyampaikan hal yang mulia, itu terbaik. Allah yang kehendaki, dan kita tidak tahu rahasia Allah di balik itu. Aksiru min khairin nas, aksiru min qaul, fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Perbanyak baik itu dalam ucapan kebaikan-kebaikan, dalam tindakan kebaikan-kebaikan. Kalian tidak tahu dari ucapan dan kebaikan mana Allah akan terima hal itu. Dan kalian tidak tahu dari mulut siapa, min ayyi fahin yuqbal, dari mulut siapa Allah Subhanahu wa taala terima kalam itu, sehingga itu menjadi hal yang akan merubah dirimu. Kita tidak tahu teman. Kadang-kadang kita berkhayal, ini kalau tidak ini yang menyampaikan, enggak, tidak. Dakwah ini tidak mengajarkan kita seperti itu. Dakwah ini mengajarkan kita bagaimana supaya kita betul-betul tawajuh kepada Allah. Allah boleh jadi menjadikan kalamnya fulan bin fulan ini akan menjadi asbab hidayah bagi orang lain, asbab kebaikan, asbab terbukanya futuhat kebaikan, dan asbab daripada tertutupnya keburukan, tempat-tempat kemaksiatan. Kita tidak tahu, karena sesungguhnya yang mulia Allah berkuasa, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha segala-galanya. Allah jadikan siapa, Allah tidak mau jadikan siapa, Allah mau pakai siapa, Allah tidak mau pakai siapa, itu urusan Allah, hak Allah. Kita belajar dalam kerja ini, hadirin mulia, belajar untuk berjalan di atas tertib, itu saja. Makanya hadirin mulia, kerja ini ada arahannya, usaha dakwah ini ada arahannya. Dan asas daripada dakwah ini, usaha ini, usul ini tidak berubah. Yang pertama, yaitu ketika telah dibuatnya 20 usul dakwah khusus untuk negara kita. 20 usul dakwah ini sampai sekarang belum ada perubahan dari masyayikh kita. 4 hal yang diperbanyak, 4 hal yang dikurangi, 4 hal yang dijaga, 4 hal yang ditinggalkan, 4 hal yang tidak boleh disentuh. Selama kita berjalan di atas usul ini dengan baik, hadirin yang mulia, insya Allah kita akan sampai kepada islahiyat yang dikehendaki. Dan kapan itu kita belajar, hadirin? Kerjain lagi dan lagi. Tidak cukup 4 bulan sekali, tidak cukup 1 tahun sekali, tidak cukup 40 hari, 3 hari, tidak. Tapi hadirin mulia, kita hendak terus menerus sampai datang kematian. Ketika datang kematian itu, disitulah kerja itu berakhir bagi diri kita, dan akan dilanjutkan oleh umat generasi yang akan datang. Atas pentingnya perkara ini, hadirin mulia, kembali kita islah diri kita. Niat dalam kerja ini adalah kita berjalan di atas tertib dan niat untuk islah diri. Semua bersedia insya Allah. Kalau bersedia lagi. Jadi istimewa ini jauh sekalian, jur kota ini mengambil 3 negara. Jadi negara Eropa itu rutenya Turki. Terus yang kedua Timur Tengah itu rutenya Arab Saudi Arabia. Dan Afrika ini rutenya Maroko. Insya Allah nama-nama yang kami sebutkan itu berdiri Pak, dan kita buat musafahat di jalur tengahnya dulu Pak, insya Allah.
yang rutenya ke Turki, 4 bulan negeri jauh. Pertama Pak Bagaskara, kedua Pak Bukhari, ketiga Pak Khairul, yang keempat Pak Usama, yang kelima Ustadz Asad. Insyaallah namanya yang disebutkan ini untuk berdiri Pak Musafa, insyaallah. Semua kita mengaminkan jemaah sekalian. Supaya didoakan ya Allah Subhanahu wa taala. Salah bersedia ya aminkan jemaah sekalian. Supaya amanah dihantar ke seluruh alam, ke Turki jemaah sekalian. Jamaah yang kedua, rutenya Timur Tengah, yaitu Saudi Arabia. Pertama Pak Nasruddin, kedua Ustadz Zainal, ketiga Haji Umar Yuli, keempat Haji Ahmad, yang kelima Haji Iwan Galis Amir Sof, dan yang keenam Amin Supari. Insya Allah berjalan, aminkan jemaah sekalian, supaya jangan diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala apabila surah alam jemaah sekalian, sehingga nama-nama mereka ini disebut-sebut oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak jemaah sekalian. Jadi saksi. Baik jemaah sekalian. Amin. Jamaah yang ketiga untuknya Afrika, yaitu Maroko, yang kami sebutkan untuk maju jemaah sekalian. Pertama Pak Maisur, yang kedua Pak Harmain, yang ketiga Pak Samsul, yang kelima Mami Hari. Selalu Pak, jamaah yang kami sebutkan untuk bangun jemaah sekalian. Mari, mana yang Maroko? Mari Pak jemaah sekalian, bangun. Allah berkati. Masya Allah, Allah kabul, Allah berangkatkan. Tuan-tuan, ini nama-nama sudah dicatat. Ini selalu dicatat oleh malaikat jemaah sekalian. Sekarang bapak-bapak yang duduk di tempat ini, adakah yang tidak beriri hati untuk berangkat dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jemaah sekalian? Beriri hati apa tidak jemaah sekalian? Mereka dimasukkan surga, tuan-tuan dimasukkan mana? Masya Allah, salah kita sebab bersedia niat. Mari Pak, bangkit untuk daftar diri kita di tim taskin insyaallah. Mari sekalian, negeri jauh yang sudah berapa bulan IPB insyaallah. Mari Pak. Loh, tidak ada bangun ini, subhanallah. Mari Pak, daftarkan diri kita jemaah sekalian. Negeri jauh jemaah sekalian. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu jemaah sekalian. Kita ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan keluar jalan-jalan, bukan keluar main-main jemaah sekalian. Bukan untuk mencari dunia, tetapi mencari agama, menyebarkan agama seperti mana napaktilahnya para nabi dan para rasul dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jemaah sekalian dampaknya saya 4 bulan, masya Allah. Yang IPB dulu ya. Yang IPB dulu masing-masing zon ini ada 1 jamaah. Zon kota utara Pak 1 jamaah, zon kota selatan 1 jamaah, dan zon kota timur 1 jamaah. IPB Jawa India Bangladesh insyaallah. Mari Pak, yang sudah dimusyawarahkan untuk berangkat ke India Bangladesh. Mari Pak, daftarkan nama Pak. Dan berkeinginan tidak berhajar datang ke negeri yang sudah lebih awal ambil usaha agama ini sekali. Mari Pak, yang sudah 4 bulan dalam negeri kita Pak IPB insyaallah. Masya Allah. Mari Pak, bangun Pak, jangan malu-malu, jangan ragu, daftarkan diri kita. Masya Allah, daftarkan diri kita jemaah sekalian. Mari Pak, bangun Pak, bangun, mari. Taskin di sebelah sebelahnya Pak. Yang belum pernah ke IPB, berangkat ke IPB jemaah sekalian. Mari Pak, bangun insyaallah. Yang kedua jamaah yang selanjutnya 4 bulan dalam negeri. Yang pertama Bapak Abdul Hamid, Mami Abdul Hamid, mari Pak berdiri Pak. Haji Islah, Haji Yusuf, Pak Nur, Haji Dino. Ini jamaahnya Pak ada 10 orang aja sekarang. Ini belum sempat saya tulis tadi. Mari Pak. Jamaahnya Pak Abdul Hamid, Mami Abdul Hamid. Masya Allah. Mari Pak. 10 orang. Jamaahnya ada 10 orang. Mari Pak, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu jamaah sekalian. Selanjutnya yang dari kota utara, dari Gunung Sari, Bapak Bayani, Bapak Rustam, Bapak Yusuf, Bapak Marwi, Mami Didi, Pak Robi dan Pak Ivan. Nama yang disebut Pak untuk mendaftar jemaah. Mari bangun Pak. Musyawarah apa? Masya Allah. Musyawarah. Ini caranya Rasul yang para sahabat juga mengeluarkan jamaah musyawarah dulu, dibagi daya dulu. Masya Allah. Mari Pak. Yang sudah disebutkan namanya, bangun. Yang kedua jamaahnya dari Bintaro. Amirnya Pak Andre. Mana Pak Andre? Bangun Pak Andre. Masya Allah. Itu sudah siap 5 orang tuh. Siapa-siapa namanya? Ada orangnya di sini, boleh diajak bangun. Jangan masuk surga sendirian Pak, ajak temennya.
Mana yang 5 orang itu? Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya yang ketiga, 4 bulan dalam negeri ini dari Melinting, Ustaz Sofyan, Pak Jamal, Pak Yono, Darwis, Pak Darwis, Mas Darwis, Pak Kaspul, sama Mami Ujung. Masya Allah. Mari Pak, bangun Pak. Bangun Pak, jamaah sekalian. Kita musyawarah dulu. Masya Allah. Allah Akbar. Semoga Allah Subhanahu kabulkan jamaah sekalian. Jadi kita perlu bersedih hati, kita tidak tercatat namanya ini, tapi insya Allah siapa tahu diam-diam daftar namanya di tim taskin. Kau bersedia? Demikian yang dapat kami sampaikan, benar datang dari Allah, salah yang berkhilaf kami sendiri. Sekali lagi mudah-mudahan majlis kita diterima oleh Allah dengan segala kekurangannya, dengan segala macam hal-hal yang ada di dalamnya, baik fikir kita, pembicaraan kita yang banyak mengandung salah, diampuni oleh Allah, dan majlis ini diterima menjadi asbab kebaikan dan asbab hidayah bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Sempurna dan barokahnya majlis. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la